Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kita. Kalau kita bisa ibadah PA pada sore hari ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang masih diberikan kepada kita. Kita akan pujikan semua baik. Masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Jadikan hidupku berharga. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang kau masih berikan kepada kami. Lewat kasih, lewat belas kasihan-Mu, semua nyata. Dan pemeliharaanmu semua nyata Tuhan. Dan pada sore hari ini kalau kami bisa ibadah, bukan dari kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang masih kau berikan kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu biar kami memuji, membesarkan Engkau, karena Engkau patut kami tinggikan, kami besarkan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kasih kemurahan-Mu tetap kau perlakukan atas kehidupan kami masing-masing sidang jemaat-Mu Tuhan. Makasih, dan kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berkat Tuhan dilimpahkan karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kuasanya, engkaulah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa.
terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Ia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya, karena Dia begitu baik atas kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita dengan kerendahan hati, dengan kelembutan hati, biar firman yang terutama di dalam kehidupan kita. Yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mengundang jemaat yang di rumah, mari bangkit berdiri, kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya Yesus, kami percaya firman-Mu yang agung sanggup untuk melepaskan kami dari beban kami yang terberat, itulah dosa-dosa sampai puncak dosa, sehingga kami layak masuk kerajaan surga kekal selamanya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang agung, yang mulia, cahaya Injil kemuliaan Kristus, sanggup untuk melepaskan kami dari beban yang lain di dunia ini Tuhan, sampai betul-betul kami terbebas Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Kami bersama Tuhan selama-lamanya, tidak ada setetes pun air mata lagi Tuhan. Sebagai bukti kami bahagia kekal bersama Tuhan selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, nyatakanlah firman-Mu yang agung, yang mulia, cahaya Injil kemuliaan Kristus di tengah kami sekalian Tuhan, yang menyinari kami, yang hidup dalam kegelapan dunia yang semakin memuncak Tuhan, kesulitan-kesulitan, dosa-dosa yang semakin memuncak sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun Tuhan, bahkan sampai kegelapan paling gelap di neraka selama-lamanya. Tuhan, sinari kami untuk kami tidak binasa tetapi hidup kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan saat ini dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup melakukan apa saja bagi kami, mengubahkan, menyembuhkan, menolong kami secara ajaib Tuhan, sampai kami dalam kesempurnaan bersama dengan Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami, menyerahkan setiap detak jantung kami yang adalah milik-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Lakukanlah apa yang terbaik bagi Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, tolong kami Tuhan, lawat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita melanjutkan tema kita dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-6. Ini tema yang Tuhan berikan setiap kebaktian persekutuan di Kota Malang ini, saudara. Baik dari beberapa tahun yang lalu Tuhan sudah membukakan firman-Nya bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Nah, ini saudara ya. Jadi pada waktu tengah malam ini menunjuk dunia akhir zaman. Tengah malam menunjuk dunia akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Adalah keadaan yang paling gelap. Keadaan dunia akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali adalah keadaan yang paling gelap di segala bidang. Bidang rohani, dosa-dosa, ajaran palsu, bidang jasmani, pencobaan-pencobaan yang mustahil, dan lain-lain, saudara ya. Itu sampai memuncak pada kegelapan paling gelap di dunia. Kegelapan paling gelap di dunia, yaitu zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Itu kegelapan paling gelap di dunia, masih memuncak lagi sampai kegelapan paling gelap di neraka selama-lamanya, binasa selama-lamanya. Nah, inilah keadaan tengah malam, keadaan akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Satu-satunya kabar yang dibutuhkan adalah, bahkan harus diteriakkan. Satu-satunya kabar yang dibutuhkan, bahkan harus diserukan, diteriakkan, yaitu kabar mempelai. Ya, kabar mempelai, cahaya Injil kemuliaan Kristus, firman pengajaran mempelai, yang merupakan
peningkatan, pemuncakan juga dari firman penginjilan, cahaya firman penginjilan, Injil keselamatan. Memuncak juga harus pemberitaan firman. Ingat gandum Yusuf, 11 saudaranya gandumnya tunduk, gandum Yusuf tetap tegak. Jadi maksudnya bukan sombong-sombongan, bukan. Maksudnya setiap pemberitaan firman itu gandum harus meningkat sampai kepada gandum Yusuf. Yusuf ini dilahirkan pada masa tua Yakub, pada gerakan Roh Kudus, hujan akhir, masa tua sudah terakhir. Itulah gereja mempelai, kabar mempelai. Inilah semua pemberitaan firman harus memuncak ke sana. Karena kegelapan memuncak juga pada kegelapan paling gelap di dunia, kegelapan paling gelap di neraka. Makanya pemberitaan firman harus memuncak juga kepada kabar mempelai. Sebagai peningkatan, pemuncakan dari firman penginjilan, Injil keselamatan. Ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus sendiri. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah ini, saudara, Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Saudara. Kemudian karena itu Yesus memberi perintah, amanat. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Baptislah, ini penginjilan, baptisan air. Dan tapi jangan lupa ada ayat 20. Banyak gereja lupa setelah penginjilan, selamat diberkati luar biasa oleh Tuhan, stop. Belum, amanat agung ada 2. Ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajar, pengajaran. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ada 2 amanat agung Yesus yang mempunyai kekuatan hukum di surga dan di bumi dan di surga. Tadi ayat yang ke-18 itu. 18 itu. Kepadaku diberikan kuasa di surga, di bumi, dan di surga. Ini kekuatan hukum. Ada 2 macam amanat agung Yesus yang mempunyai kekuatan hukum di bumi dan di surga. Tidak boleh digagalkan, tidak boleh dikurangi. Hukum menjadi hukum, saudara, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, harus pas. Hukum namanya hukum pas, saudara. Nah itu pertama, memberitakan, menyaksikan kita semua firman penginjilan. Tadi malam sudah kita baca Efesus 1:13, Amsal 25:25. Tidak usah kita baca lagi. Memberitakan, menyaksikan firman penginjilan, kabar baik, Injil keselamatan, yaitu firman yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa tapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa lewat iman kepada Yesus, lewat bertobat, lewat baptisan air tadi, baptislah mereka, dan lewat baptisan Roh Kudus, sehingga kita mendapatkan hidup baru. Kita mendapatkan hidup baru, saudara. Kita hidup dalam kebenaran, selamat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu penginjilan. B, memberitakan, menyaksikan cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran mempelai, kabar mempelai, yaitu firman Allah yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan, bukan lagi bayi yang disalib yang dan lain-lain, tapi dalam kemuliaan sebagai raja, segala raja mempelai pria surga, untuk menyucikan kehidupan yang sudah selamat diberkati Tuhan, harus disucikan sampai sempurna seperti Yesus, mempelai wanita surga. Saudara, itu yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Ini 2 amanat Tuhan bagi seorang
utusan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Karena pada kesempatan ini adalah penamatan lembaga siswa-siswi lembaga pendidikan Alkitab Kristus Ajaib angkatan 42 dan 43 sekaligus, ya. Karena yang lalu pandemi tidak bisa mengadakan kebaktian persekutuan, baru kali ini terbuka. Jadi saya satukan 42, 43. Maka kita bicara tentang pelayanan. Nah, ini kita semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus melaksanakan amanat agung Yesus secara tepat. Karena hukum di bumi, hukum di surga, tidak bisa melawan. Segala hukum di semua negara tidak bisa melawan ini. Hukum di surga tidak bisa melawan dua amanat. Harus dilakukan, memberitakan atau menyaksikan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kabar mempelai cahaya Injil kemuliaan Kristus, ya, adalah atau merupakan satu-satunya kabar yang dibutuhkan pada akhir zaman, pada tengah malam. Satu-satunya suara mempelai datang, song-songlah dia. Ya, satu-satunya kabar mempelai cahaya Injil kemuliaan Kristus, firman pengajar mempelai merupakan satu-satunya kabar yang dibutuhkan pada akhir zaman, tengah malam, yang keadaan yang paling gelap, untuk menyinari gereja Tuhan dalam kegelapan di akhir zaman. Gereja Tuhan hidup dalam gelap. Yang dibutuhkan dalam kegelapan cuma satu, terang, cahaya Injil kemuliaan Kristus. Cahaya itu, ya, lebih tajam dari pedang bermata dua. Buktinya di kedokteran. Sekarang operasi bisa lewat cahaya, sinar laser bisa. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Cahaya Injil. Itu, ya. Semoga kita bisa menyinari gereja Tuhan, ya, yang dalam kegelapan di akhir zaman. Sehingga gereja Tuhan bisa tampil sebagai terang dunia seperti Yesus. Gereja Tuhan tampil sebagai terang dunia seperti Yesus terang dunia, mempelai wanita surga. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Wahyu 12 ayat yang pertama itu mempelai wanita surga. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan gereja Tuhan dengan matahari, bulan dan bintang, artinya gereja Tuhan sebagai terang dunia. Matahari, bulan, bintang itu penerang di dunia ini. Gereja Tuhan tampil sebagai terang dunia seperti Yesus terang dunia. Sampai ke situ. Jadi cahaya dari kabar mempelai ini sedikit demi sedikit menerangi kita. Kegelapan pergi, terang masuk, kegelapan pergi, terang masuk, kegelapan pergi, terang masuk, sampai terang dunia. Tidak ada gelap sedikit pun. Seperti Yesus terang dunia, mempelai wanita surga. Untuk menjadi terang dunia, sekali lagi, untuk menjadi terang dunia maka kita harus mengalami peningkatan dalam terang. Untuk menjadi terang dunia maka kita harus mengalami peningkatan dalam terang. Ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Jadi tidak langsung menjadi terang dunia, tapi ada peningkatannya. Ya. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada 3 macam peningkatan, ada 3 macam tingkatan dalam terang. Nomor 1 ayat 15, terang di dalam nikah rumah tangga. Tadi malam sudah dibahas, saya tambah sedikit. Terang di dalam nikah rumah tangga. Kejadian 37 ayat 9 sampai 10. Tadi malam belum kita baca. Kejadian 37 ayat yang ke-9 sampai 10. Lalu Yusuf memimpikan pula mimpi yang lain,
yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudara, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu ini? Masakan aku matahari, ibumu bulan, dan serta saudaramu bintang sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Nah ini sumbernya ayat kemarin, bahwa matahari itu suami, ayah, bulan itu ibu, dan bintang itu anak di dalam rumah tangga. Ya, itulah jadi suatu rumah tangga terdiri atas ayah, suami itulah matahari, ibu itulah bulan, dan anak itulah bintang. Ayah menjadi matahari dalam nikah jika mengasihi istri seperti diri sendiri, sehingga bisa mengasuh dan merawati istrinya. Ini ada matahari. Kalau suami kasar, tidak ada matahari. Dingin nikah itu. Nah, ini sumber kehangatan. Mengasuh, merawat itu kehangatan. Ibu bulan. Ibu menjadi bulan di dalam rumah tangga jika tunduk kepada suami, jika menjadi pengantara, berdoa syafaat, menanggung dosa suami dan anak-anak, bukan menghakimi. Banyak istri yang menghakimi, kamu itu begini, kamu itu begini, kamu itu. Bulan tak bercahaya lagi, habis, tidak ada bulan lagi. Saudara, bayangkan malam tanpa bulan. Nah itu. Kemudian saudara, sebagai contoh kemarin adalah Abigail. Saudara, suaminya namanya Nabal, bebal orangnya. Daud menjaga milik Nabal, kekayaan Nabal, ladangnya, domba kambingnya dijaga bersama pasukannya sampai tidak ada yang hilang sedikit. Kemudian Daud menanyakan, bagaimana kabar baik? Kan katanya panen. Ya, kasihlah kami bagian sedikit. Kami sudah juga ikut menjaga. Wow, malah dituduh kamu lari ini. Marah Daud. Datang, ayo kita sikat semua laki-laki di sana. Sampai fajar menyingsing tidak boleh ada laki-laki yang di sana. Daud pergi. Tapi di tengah jalan Abigail, tadi malam sudah dibahas ya. Abigail datang, biarlah aku yang menanggung itu, ampunilah kesalahanku, ampuni. Sehingga Nabal bebas dari maut, bebas dari tangan Daud, selamat dari maut, dari tangan Daud. Tapi sayang, Nabal ini menggunakan panjang umur, keselamatan untuk berpesta, pora, mabuk-mabuk. Sementara istrinya menanggung, aku yang salah, aku ini. Ya, dia sedang mabuk-mabuk. Tangan Tuhan datang, dia juga mati akhirnya. Mati juga. Hati-hati. Kalau ada seorang istri bisa menjadi pengantara di rumah tangga, suami dan anak-anak selalu selamat, selalu dilindungi, jangan sombong. Kesempatan untuk bertobat, amin. Kesempatan bertobat. Tujuan hidup kita di dunia bertobat. Sebelum bertobat, semua yang kita capai di dunia tidak ada artinya. Tangan penghukuman Tuhan akan datang. Tuhan tolong kita semua. Anak menjadi bintang dalam rumah tangga kalau dia taat dengar-dengar. Seperti Esther, taat menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan bangsanya sampai dia menjadi ratu mempelai wanita surga. Semoga kita mengerti. Saya sudah ulangi lagi tadi malam. Kita maju nomor 2, ayat yang ke-16. 3 tingkatan terang ya. Yang kedua ayat 16, terang di depan semua orang untuk memuliakan Tuhan di surga. Terang di depan semua orang untuk memuliakan Bapa atau Tuhan di surga, memuliakan Tuhan di surga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ayat 14, terang dunia. Kamu adalah terang dunia sampai kota di atas gunung Yerusalem baru. Terang dunia. Yang kedua sekarang, ya. Baik, ayat 16 kita baca lagi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka
melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapa di surga. Terang di hadapan semua orang untuk memuliakan Tuhan yang di surga. Yesaya 49 ayat 3. Memuliakan Tuhan ini siapa? Ya, Yesaya 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, pelayanku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku, kemuliaanku. Jadi tugas seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Bukan gereja besar, gereja kecil tugasnya. Gereja besar harus memuliakan Tuhan. Kalau memilukan Tuhan dihukum juga. Gereja kecil harus memuliakan Tuhan. Gaji kecil, gaji besar memuliakan Tuhan. Kalau gereja kecil, gaji kecil tidak menipu orang, tidak, kalau hamba Tuhan penuh tidak hutang. Nah itu memuliakan Tuhan. Orang heran loh, bagaimana ini orang hidup itu? Kok bisa dia hidup ini? Memuliakan Tuhan. Bukan cuma kalau kaya, wah gereja besar memuliakan Tuhan, belum. Saudara, ayo dengan perbuatan-perbuatan yang nyata itu kita memuliakan Tuhan. Hamba Tuhan memuliakan Tuhan. Jadi terang di depan semua orang untuk memuliakan Tuhan adalah terangnya hamba Tuhan. Terang tahbisan. Terang tahbisan. Setelah terang dalam nikah, terang tahbisan. Memuliakan Tuhan. Semoga kita mengerti. Nah, supaya seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa menghasilkan terang tahbisan, terang untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan bekerja dengan api. Api ada terangnya. Tuhan bekerja dengan api pada setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai sekarang. Perjanjian lama, perjanjian baru sampai sekarang. Dari zaman ke zaman, perjanjian lama, perjanjian baru sampai sekarang. Dia bekerja dengan api. Ya, contoh dan prosesnya. Contoh dan proses hamba-hamba Tuhan yang kena api dulu, baru diutus, baru dipakai Tuhan, supaya bisa menghasilkan terang. Bisa. Yang pertama, Musa itu terang matahari, cahaya matahari. Musa menunjuk cahaya matahari. Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini tentang Musa. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu. Dalam bahasa Inggris sandals 2, kiri kanan, kiri kanan. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus. Ini Musa itu menunjuk cahaya matahari, cahaya matahari. Di Mesir, Musa digembleng otaknya. Di Mesir, Musa disekolahkan. Namanya anak raja. Disekolahkan, digembleng otaknya sehingga menjadi orang pandai dan berkuasa. Kalau cuma pandai berkuasa mau melayani Tuhan, mau diutus, tidak bisa. Pandai berkuasa, tetapi melayani 2 orang saja tidak bisa, sampai membunuh. Mau melayani malah membunuh. Nah, hati-hati rekan hamba Tuhan saya, kalau melayani dengan kebencian nanti membunuh. Janganlah melayani dengan kebencian. Entah masalah apa saja diselesaikan. Saudara, jangan dengan kebencian. Melayani rumah tangga jangan dengan kebencian.
Melayani penggembalaan jangan dengan kebencian, melayani fellowship jangan dengan kebencian. Nanti membunuh, datang hanya untuk membunuh. Jangan. Ya, Tuhan tolong. Hanya mengandalkan otak, hanya mengandalkan kuasa, saya berkuasa, membunuh. Tidak bisa otak, kekuasaan tidak bisa. Nah, oleh sebab itu di ayat 1 di Midian, Musa lari ke Midian karena sudah membunuh orang Mesir, dicari oleh Firaun, dikejar, dia lari ke Midian. Di Midian Musa dalam penggembalaan, maka Musa digembleng hatinya sehingga bisa menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Punya terang matahari, terang tahbisan, terang matahari. Dalam penggembalaan dia digembleng hatinya supaya bisa menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, menghasilkan terang matahari, terang tahbisan, terang matahari. Itu Tuhan tolong kita semua. Jadi setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus digembalakan, termasuk gembala harus digembalakan. Jangan sembarang, harus digembalakan. Semua rasul, nabi, guru harus digembalakan. Penginjil, hati-hati penginjil ini juga harus digembalakan. Sampai gembala harus, pemain musik dan lain-lain harus digembalakan. Ayat 2, dalam penggembalaan, saudara, di ayat 2 tadi, Keluaran 3, dalam penggembalaan maka Tuhan bekerja dengan api. Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat tampaklah semak duri menyala tapi tidak dimakan api, tidak terbakar. Menyala tapi tidak terbakar, luar biasa. Di dalam penggembalaan Tuhan bekerja dengan api penyucian. Api penyucian. Itu yang terkandung di dalamnya panggilan Tuhan. Dari dalam api itu Tuhan di ayat 4, saudara, di ayat 4 ya. Di ayat 4, ketika dilihat Tuhan Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah semak duri itu, Musa, Musa. Nah, panggilan. Itu, saya ulangi, dalam penggembalaan maka Tuhan bekerja dengan api penyucian yang terkandung panggilan Tuhan, yang di dalamnya terkandung panggilan Tuhan, yaitu api yang keluar dari semak duri. Api yang keluar dari semak duri sehingga semak duri menyala tapi tidak terbakar, justru menghasilkan cahaya. Kalau ada kayu, semak duri itu kayu, kalau malam gelap ya tidak kelihatan, malah orang nabrak. Tapi kalau ada nyala api, dia dua kemungkinan. Kalau terbakar ya habis juga. Tapi kalau tidak terbakar, nyala terus, menghasilkan cahaya. Ini hamba Tuhan. Harus kena api dulu, baru dipanggil, baru menghasilkan cahaya. Seorang hamba Tuhan harus digembalakan. Lempinel 42, 43, ya, sistem pendidikan Lempinel Kristus Ajaib adalah penggembalaan. Penggembalaan. Semua guru-guru adalah gembala, guru-guru pengajar pokok, pelajaran pokok Alkitab itu adalah seorang gembala dan guru. Yang mengajar pelajaran tambahan adalah orang-orang yang benar-benar digembalakan. Nah, itu benar-benar digembalakan, tergembala. Tidak sembarang saya, bukan lihat gelarnya hebat ininya, enggak. Benar-benar tergembala. Benar-benar. Itu sistem Lempinan. Sebab di luar penggembalaan hanya otak. Pengetahuan hebat. Melayani dua orang enggak bisa. Kalau mengandalkan otak, mengandalkan kekuasaan, melayani dua orang tidak bisa. Hati harus disucikan. Baru ada panggilan, baru ada cahaya kemuliaan, cahaya terang tahbisan. Tuhan tolong kita semuanya. Api adalah api kasih Allah. Api kasih Allah. Matahari, api kasih Allah. Semak duri, manusia daging yang berdosa. Ada durinya yang saling menusuk, Kalau ada angin, kalau tenang-tenang, waduh, saudara, semak duri ini kalau tenang tidak ada angin, rasanya hormat, ya, satu dengan lain. Mari mari. Begitu ada angin, kelihatan
Maaf ya, kalau macan kelihatan belangnya. Begitu ada angin, begitu gembalanya ada masalah, malah ditusuk. Begitu jemaat ada masalah, malah ditusuk. Itulah manusia semak duri. Cuma menusuk. Lebih dahsyat lagi menusuk dari belakang. Di depan, ya om. Di belakang apa itu? Wah, dengan orang lain apa itu? Aduh, berat sekali. Berat sekali. Coba kita periksa. Apakah saya sering menusuk perasaan orang lain? Apakah saya sering menjelek-jelekkan orang lain? Dan seterusnya. Itu masih manusia duri. Belum berubah, belum kena api. Masih manusia duri. Masih manusia duri. Ya, Tuhan tolong kita. Apakah kita ingin mempermalukan orang lain? Itu manusia duri. Kalau tidak berubah dari manusia duri, terbakar. Satu waktu terbakar, habis. Tetapi kalau dia berubah, dia akan menghasilkan cahaya. Tuhan tolong kita semua. Hati-hati ya. Jadi ini menunjuk penyucian dengan api kasih Allah. Menghasilkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang disucikan lahir batin. Ayat 5, tanggalkan 2 kasutmu, sendal 2 sepatu, kiri kanan. Menghasilkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang disucikan lahir batin, sehingga tampil seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir tidak pakai sepatu, itu bahasa Alkitab. Bayi yang baru lahir tidak pakai sepatu, lahir baru. Bayi yang baru lahir, bayi rohani. Bayi yang baru lahir dari manusia duri menjadi bayi yang baru lahir, lahir rohani, bayi rohani. Sudah ya? Nah ini. Bayi yang baru lahir, bayi rohani. Kalau bayi jasmani dulu, bayi jasmani yang baru lahir bergantung kepada kasih ibu. Bergantung kepada kasih ibu. Nah, ini saja. Bayi rohani yang baru lahir bergantung pada kasih Tuhan yang sempurna, matahari. Bergantung pada kasih Tuhan yang sempurna. Dia harus disinari. Bergantung pada kasih Tuhan yang menyinari dia, kasih Tuhan yang sempurna, sehingga menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mempunyai hati yang lembut. Nah itu, berilah kami hati yang mengasihimu. Ini Musa, dalam penggembalaan Musa dibentuk hatinya sampai Musa menjadi yang paling lembut dari segala hamba Tuhan, dari segala manusia di dunia. Hati yang lembut, hati yang mengasihi Tuhan lebih dari semua. Itu bayi rohani. Itu kehidupan rohani, bukan lagi manusia daging yang berduri. Bukan. Tapi manusia daging yang, jangankan menusuk, merasa tak berdaya bayi itu, tidak bisa apa-apa aku ini. Itu hati lembut. Aku banyak kekurangan, aku banyak kelemahan. Itu hati lembut. Bukan, siapa kau? Aku hebat, lebih hebat dari kau. Ayo, mati kau. Bukan. Itu duri. Itu duri. Ya. Tuhan tolong kita semuanya. Ayo ya. Ini hati yang lembut, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Prakteknya. Ini hamba Tuhan yang rohani. Punya hati bayi rohani. Hamba Tuhan yang rohani. Mempunyai hati yang lembut, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Prakteknya, bayi itu seperti belum pernah berbuat dosa. Bayi rohani itu belum berbuat dosa. Karena kita sudah pernah berbuat dosa ya, sekarang seperti belum pernah berbuat dosa. Caranya gimana? Kan kita sudah bertahun-tahun berbuat dosa, Om. Kenapa bisa seperti bayi yang tidak pernah berbuat dosa? Seperti bayi yang tidak pernah berbuat dosa. Caranya Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Ini caranya, oleh dorongan kasih Allah, oleh dorongan penyucian api kasih Allah,
oleh dorongan penyucian api kasih Allah kita menyadari dosa-dosa kita. Kita menyadari, inilah bayi. Bayi itu selalu yang adanya kekurangan, kelemahan. Gak mungkin bayi punya kelebihan. Apa? Sudah dikasih susu pun, mau minum pun gak bisa. Apalagi kalau gak ada susu, mau kemana dia? Ya kekurangan, kelemahan. Ngakui segala dosa kita. Menyadari dosa, menyesali dosa, dan mengakui dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat sehingga kita disayangi, kita mengalami kasih Allah bagaikan matahari, kasih sempurna. Disayangi itu mengalami kasih matahari, sehingga kita bisa tertampil dalam cahaya matahari. Tak terang tak bisa, kita tampil bersinar bagaikan matahari. Puji Tuhan. Mari melayani, tampil seperti cahaya matahari, terang tahbisan, memuliakan Tuhan. Dosa harus ditiadakan. Jangan dibalik, Om titip anak saya biar dia main gitar di gereja atau apa, melayani di gereja supaya bertobat, Om. Aduh, salah besar. Sebab kenapa begitu? Beban terberat manusia di dunia adalah dosa. Beban terberat manusia di dunia adalah dosa. Jika kita lepas dari dosa, beban terberat, maka kita bisa melayani Tuhan dengan bebas. Beban terberat itu sudah tidak bisa lagi. Seumpama kita menggendong gula, kalau cuma 10 kilo masih bisa gitu. 20 kilo, tapi dosa itu sudah 100 kilo, sudah mau jalan pun tidak bisa. Bagaimana melayani? Tapi kalau kita lepas dari beban terberat, maka kita bisa melayani Tuhan dengan bebas oleh kasih Allah. Kita melayani dengan bebas oleh kasih Allah. Saudara, tidak heran kenapa orang bosan melayani, kenapa orang malas melayani. Terlalu berat bebannya. Itulah dosa, bukan karena tidak punya uang. Banyak hamba Tuhan tidak punya uang malah semangat berpuasa. Ini bisa, tapi kalau ada dosa sudah mulai dia kering. Yang lain semangat mau kebaktian persekutuan, dia ya ada apa? Begini, begitu, begini, sudah berat dia hidup. Dia sendiri berat, apalagi mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan lewat orang-orang lain yang harus dilayani, terlalu berat. Tapi kalau lepas dari dosa, kita bebas melayani Tuhan oleh kuasa kasih Allah. Amin. Nah, itu semoga kita. Kedua, praktek kedua bayi, 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini ya. Jadi bayi selalu rindu. Kalau bayi jasmani selalu rindu air susu ibu. Kalau bayi jasmani, ya. Kalau bayi rohani, air susu yang murni dan yang rohani. Bayi rohani selalu rindu air susu yang murni dan yang rohani. Murni, firman Allah yang murni adalah firman pengajaran yang benar, yaitu ayat, menerangkan ayat dalam Alkitab. Firman Allah yang diwahyukan Tuhan, dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu pengajaran benar, makanan yang benar, yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala. Susu itu bukan cuma satu kali. Bayi butuh susu itu tiap jam, tiap 2 jam, ada tiap 3 jam terus. Dan ibunya tidak 1000 orang. Ya ibu itu, ibu B, tidak satu ibu. Nah itulah gembala. Dipercayakan pada seorang gembala untuk disampaikan kepada sidang jemaat. Dengan setia, dengan berkesinambungan. Bayi umur 6 bulan dengan bayi 1 tahun, 2 tahun beda sudah. Berkesinambungan, meningkat. Berkesinambungan dan diulang-ulang terus. Ayo nak, lapar kasih, diulang-ulang sebagai saudara
makanan dalam sidang jemaat. Itu firman penggembalaan. Firman Allah yang murni. Tidak ada penyampaian firman lebih murni dari firman penggembalaan. Kalau kita menyampaikan firman comot-comot, bahaya. Kemarin ngomong-ngomong dengan orang dengar, oh jemaat itu bilang om begini. Oh besok, minggu besok, saya kasih ayatnya kamu. Kocar kacir kamu. Itu. Tapi kalau murni, besok bicara umpama soal apa, wah tidak bisa dibelok-belokkan. Tidak bisa. Tidak ada pemberitaan firman Allah yang lebih murni dari firman penggembalaan. Tidak ada. Lebih murni dari firman penggembalaan tidak ada. Ini firman Allah yang murni. Dan firman Allah yang rohani. Nilai rohani. Diurapi oleh Roh Kudus. Bukan hasil olahan otak. Bukan hasil olahan otak. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo. Ada dulu pertama-pertama saya mengadakan kebaktian persekutuan. Saudara, 5 kali. Hamba Tuhan bertanya, bagaimana kamu bisa menentukan hari pertama, kebaktian pertama ini, nanti kedua ini, ketiga ini. Oh, saya tidak tahu juga. Kalau saya tahu kan gampang. Saya tidak tahu juga. Saya hanya berdoa. Ada yang meniru. Oh, saya tahu sudah. Kalau Pak Wi itu hanya hasil proses. Ya, ini saya tulis. Tapi isinya apa? Tidak tahu juga. Nah, itu rohani diurapi Roh Kudus. Dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus. Amin. Nah, itu penting nilai rohani, bukan otak. Kalau otak buntu, makin sekolah makin buntu. Kalau otak. Tapi kalau Roh Kudus makin terbuka. Diulangi lagi terbuka lagi. Diulangi lagi terbuka lagi. Itu bedanya. Murni dan rohani itu firman penggembalaan. Jadi jaga firman penggembalaan yang diurapi roh. Bayi selalu rindu air susu yang murni rohani. Firman penggembalaan dalam urapan Roh Kudus. Jaga. Nah, bayi rohani itu memiliki kerinduan, rindu, memiliki kerinduan yang melebihi segala sesuatu di dunia. Memiliki kerinduan terhadap firman penggembalaan, firman pengajaran, firman yang murni dan rohani. Firman penggembalaan itu melebihi segala sesuatu di dunia ini. Kalau tidak percaya, ada bayi nangis, minta susu, ganti kunci kontaknya Mercy. Nih, papa hadiahkan Mercy terbaru. Diam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau ini, kunci rumah besar. Ini untuk kamu bayi, tenang kamu. Ini deposito, sudah ada semua bayi. Tenang. Tidak mungkin. Bagaimana kita hamba Tuhan? Hah? Bagaimana? Baru ditawari kedudukan, sudah, oh sana. Baru ditawari genteng, sana. Tidak peduli itu racun atau apa ini yang dikasih ke bayi. Tidak peduli. Karena kita menganggap kita sudah dewasa. Oh, sudah dewasa sidang jemaat. Jangan begitu. Kita selalu dalam kekurangan, kelemahan. Itu cirinya hamba Tuhan yang rohani. Selalu merasa dalam kekurangan, kelemahan. Saya masih kurang, saya masih lemah, saya harus minum susu, minum pengajaran. Baik firman penggembalaan. Ya, tidak bisa kerinduan yang melebihi segala sesuatu di dunia dan tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti dengan apapun juga. Tidak bisa diganti dengan apapun juga. Tuhan tolong kita semua. Jika kita selaku minum susu sama dengan dengar-dengaran pada firman penggembalaan, maka firman penggembalaan mendarah daging dalam hidup kita. Kita makan firman, bayi minum susu, kita makan firman penggembalaan, maka firman penggembalaan menjadi darah daging, mendarah daging dalam hidup kita, sehingga kita bertumbuh ke arah keselamatan, kebenaran, ke arah kesucian, ke arah kesucian dan ke arah kesempurnaan. Kalau benar,
suci, sempurna, ya memuliakan Tuhan. Pasti. Kalau tidak benar, biar gereja besar tidak benar, malah dicemooh. Biar kaya tapi tidak benar, wah itu hasilnya apa itu? Wah, salah. Tapi biarpun miskin, gereja kecil, mau gereja besar, kaya, tapi benar, suci, sampai sempurna. Ini kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ada terang matahari di dalam. Ini bayi, ya, yang baru lahir, tidak berbuat dosa, seperti tidak pernah berbuat dosa. Ayo akui, segala dosa diampuni, hilangkan. Biar kasih Allah yang menerangi. Yang kedua, hanya rindu air susu yang murni dan rohani. Firman penggemalan, pengajaran yang benar. Dan yang kemudian satu lagi, Matius 21:16, Keluaran 2 ayat 6, praktek ketiga. Ini bayi Musa. Lalu mereka berkata kepada yang, kau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus pada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Dari bayi yang menyusu, mulutnya hanya mengeluarkan puji-pujian. Orang lain jengkel, wah marah. Bayi cuma menghasilkan puji-pujian. Jadi yang ketiga, bayi yang menyusu. Bayi yang menyusu, kehidupan yang mendengar, dengar-dengaran pada firman penggemalaan yang benar, hanya memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, hanya memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Bagaimana bentuknya bayi memuji Tuhan? Bayi memuji Tuhan, tahu-tahu sudah bahasa keroncong tadi, ya. Berilah kami, wah, sudah tidak bisa, ya cuma menangis. Sama dengan menangis kepada Tuhan. Banyak menangis kepada Tuhan. Saudara, banyak menangis kepada Tuhan. Menangis kepada Tuhan. Seperti Musa. Keluaran 2 ayat 6. Menangis saat menghadapi putri Firaun yang siap mati. Tinggal mati Musa. Ketika dibukanya dilihat bayi itu, tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepada yang berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Sudah ada hukum, sudah ada peraturan, maklumat, hukum. Bayi orang Ibrani harus mati. Bayi Musa datang ke putri Firaun, lalu dibuka, orang Ibrani. Tapi untungnya Musa menangis. Nah, ini keuntungannya kalau kita banyak menangis di hadapan Tuhan. Saudara, ini menangis menghadapi Firaun, menghadapi setan dengan kuasa maut. Kita harus menyembah Tuhan dengan hancur hati, sehingga menarik belas kasih, menarik kasih dan kemurahan Tuhan. Belas kasih Tuhan, menarik kasih dan kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Saudara, dan saudara, itu kalau kita menangis, menarik kasih dan kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan turun atas kita semuanya. Nah, ini hamba Tuhan yang bersinar, bercahaya bagaikan matahari. Hamba Tuhan bagaikan matahari bercahaya. Banyak menyembah Tuhan. Tadi banyak minum susu. Tadi selesaikan dosa, itu cahaya semua. Memuliakan Tuhan semua. Itu terang tahbisa dari Musa. Dia kena api dulu baru diutus. Nah, Lempinel ini pengutusan, penamatan itu pengutusan. Jadi kena api dulu baru diutus. Ya, baru diutus. Semoga kita hamba Tuhan juga kena api dulu baru diutus seperti bayi, menyembah kepada Tuhan. Ya, itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bagaikan matahari bersinar, bercahaya. Matius Hakim-Hakim 5 ayat 31. Hakim-Hakim 5, saudara, ayat yang ke-31. Mari, demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Saudara, nah ini, jadi kasih dan kemurahan Tuhan. Ini hasilnya, saudara, kalau kita banyak menangis menyembah Tuhan, hasilnya tadi bersinar bagaikan matahari. Yang kedua,
Saudara, hasilnya kasih dan kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, sanggup untuk melindungi, memelihara. Musuhnya maut, seperti Musa menghadapi putri Firaun tadi. Turun, ya, binasa segala musuhmu, termasuk setan dengan kuasa maut. Nah ini, kasih dan kemurahan Tuhan sanggup melindungi, memelihara kita di tengah kesulitan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Siap kalau kita bercahaya. Kalau kita kaya, sampai antikris stop. Tinggal menyembah antikris, baru bisa kekayaannya lanjut. Kalau tidak menyembah antikris, potong leher. Disiksa, potong leher kalau kuat. Kalau tidak, pasti menyembah antikris. Tapi kalau kita bercahaya, hamba Tuhan yang bercahaya, mau miskin, mau kaya, mau apapun, kita semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bagaikan matahari bercahaya, bayi-bayi rohani. Maka sampai antikris pun kita tetap dilindungi, dipelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Aku belas kasih Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita. Dan kita menang. Tadi lagi, ya, demikian akan binasa musuhmu. Menang. Kasih dan kemurahan Tuhan sanggup memberi kemenangan. Sanggup memberi kemenangan atas segala musuh-musuh. Sumber masalah-masalah yang mustahil. Sehingga semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Ini orang dipakai Tuhan. Masalah apapun diselesaikan oleh Tuhan. Semua diselesaikan oleh Tuhan, oleh kasih dan kemurahan. Tidak usah takut. Kemanapun kita diutus, dilindungi, dipelihara. Dan semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Ini Musa, cahaya matahari. Yang kedua Yesaya, cahaya bulan. Yesaya, cahaya bulan. Nah, inilah pekerjaan kabar mempelai. Mempersiapkan hamba Tuhan yang bercahaya sampai terang dunia. Musa cahaya matahari, Yesaya cahaya bulan. Yesaya 6 ayat 5 sampai 8. Yesaya 6 ayat 5 sampai 8. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan speed dari atas mezbah, korban bakaran. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, nah ini, kalau kena api baru diutus. Siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Sautku, ini aku, utuslah aku. Tadi Musa, ya Allah, dipanggil. Ada panggilan, ada pengutusan. Kena api dulu, baru diutus. Jangan pernah diutus tanpa api, tanpa cahaya. Kita hanya ditelan oleh kegelapan. Saya ingat dulu, waktu saya pengerja di Jalan Johor 47, ada seorang yang minta pelayanan di Sacramento di Amerika. Semua menunjuk saya. Ini, Burpong, ini aja. Ompong bilang enggak. Ompong tahu, saya belum kena api waktu itu. Kalau diutus ke sana, mau jadi apa? Mau jadi apa? Kalau diutus ke sana. Sacramento, Amerika Serikat. Kegelapan. Ya di mana-mana gelap, tapi waktu itu tahun 90-an ya di sana yang gelap. Masih di sana, Indonesia masih relatif remang-remang. Narkoba belum di mana-mana waktu itu. Nah itu. Tidak. Untung tidak diutus ke sana. Nah itulah seorang guru, gembala, tanggung jawab. Bukan cuma enak-enak aja. Kena api dulu, baru diutus. Amin. Nah, Musa kena api dulu, baru diutus. Yesaya kena api dulu, baru diutus. Banyak seru tempat-tempat yang butuh. Saya ditunjuk oleh orang-orang itu, yang teman-temannya itu. Ya, Pak Wi aja, Pak Wi. Nah, itu. Pernah satu waktu ke daerah Kalimantan situ. Ya, itu sudah beli tanah Ompong waktu itu. Sudah saya diberitahu gini, tidak jadi sampai hari ini tidak jadi.
Itu. Jadi memang begitu, harus kena api dulu baru diutus. Makanya saya selalu pesan kepada pengerja, jangan tanggung-tanggung jadi pengerja, yang sungguh-sungguh. Terutama kena api. Semakin cepat kamu kena api, semakin cepat diutus. Itu rumusnya. Itu rumusnya. Jangan iri-iri. Oh, saya pengerja sudah 20 tahun tidak diutus. Ini baru 1 tahun diutus ya. Tergantung apinya. Tergantung kena api atau tidak. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, Tuhan tolong semuanya. Nah ini, saudara, ini Yesaya seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis. Lagi tadi, itu seorang najis bibir tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Bagaimana mau keluar? Ini ikatan kenajisan. Sama dengan Yesaya dalam ikatan kenajisan. Dia sendiri najis bibir, tetangganya najis bibir. Najis bibir bagaimana mau berkata benar? Kalau masih ada orang berkata benar, tetangganya dia dimarahi. Jangan najis, berkata yang benar. Masih bisa. Nah semuanya, termasuk gembalanya, termasuk semua najis bibir. Bagaimana dia mau berubah? Betul-betul dalam ikatan kenajisan. Apa yang keluar dari mulut? Apa yang keluar dari mulut? Dari hati. Kalau mulut najis, hati najis, berarti seluruh hidup itu najis. Ikatan kenajisan. Betul ya? Dari mulut keluar dari hati. Apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Kalau mulut najis, hati najis, berarti seluruh hidup najis. Ikatan kenajisan. Ikatan kenajisan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, di dalam Wahyu pasal 5, dalam Wahyu tadi ada api dari mezbah. Nah, itu yang menyucikan. Ya, apa api dari mezbah korban bakaran? Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah, bagi tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi api dari mezbah korban bakaran yang menyucikan Yesaya sama dengan darah Yesus, korban Kristus di atas kayu salib. Darah Yesus di atas kayu salib. Nah, itu api dari mezbah. Mezbah korban bakaran dulu binatang dikorbankan. Sekarang salib Kristus. Yesus yang dikorbankan. Tidak perlu membawa binatang lagi. Saya ulangi, jadi api dari mezbah yang menyucikan Yesaya sama dengan darah Yesus, korban Kristus di kayu salib, darah Yesus yang menebus Yesaya. Menebus Yesaya. Di Wahyu 5 ayat 9, untuk bisa diutus Tuhan, maka Yesaya harus mengalami api dari mezbah korban bakaran. Sama dengan penebusan oleh korban Kristus, darah Yesus di kayu salib. Apa yang harus ditebus tadi? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus ditebus dari ayat 9. Mari, engkau layak menerima gulungan kitab, membuka meterai, karena engkau telah disembelih, dengan darahmu engkau telah membeli, menebus mereka bagi Allah dari tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Kita ditebus oleh darah Yesus dari kaum, famili daging. Nah, ini banyak sungkan keluarga itu harus ditebus. Kalau keluarga tidak benar, umpama keluarga adalah hamba Tuhan tapi tidak benar, jangan sungkan. Jangan sungkan. Jangan mau. Saudara, itulah kita seringkali sungkan. Aku kan abangnya, aku kan omnya, aku kan tantenya, aku kan sungkan. Tidak bisa jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tidak bisa. Harus ditebus dari famili daging. Maksudnya bukan kita musuhan, tidak. Dalam ibadah kalau dia tidak benar jangan makan bersama.
Tapi kekeluargaan, tetap Om, saya mau kasih dia. Silakan, silakan. Itu namanya ditebus dari famili daging. Sudah ya? Nah, itu Tuhan tolong. Saya sudah nasihatkan berulang kali. Terserah kita semua. Tuhan tolong kita semua. Mau dipakai atau tidak? Kalau nanti seumpama kita sungkan-sungkan tidak dipakai, jangan ngamuk. Jangan salahkan gembalanya, jangan salahkan si A, si B, jangan. Karena saya salah, sungkan. Begitu. Ada yang tidak benar kita setuju. Kita datang itu setuju. Setuju. Semoga kita bisa mengerti. Ayo Tuhan tolong kita semua. Kita ditebus dari kaum, suku, dan bangsa. Jangan sampai saudara masalah suku, masalah bangsa dipersoalkan. Jangan. Kita sudah satu bangsa, bangsa Israel rohani. Itu umat pilihan Tuhan. Kafir dan Israel asli menjadi Israel rohani, umat pilihan Tuhan. Dan terakhir ini yang pokok, bahasa. Bahasa itu dalam bahasa Inggris lidah, lidah. Ditebus dari bahasa, ditebus dari lidah, perkataan-perkataan. Seperti Yesaya. Perkataan-perkataan yang harus ditebus oleh darah Yesus, korban Kristus adalah perkataan-perkataan yang harus ditebus oleh korban Kristus, darah Yesus adalah. Pertama, Matius 12:35. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Terus, ya, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Itu yang pertama. Kata sia-sia itu menghujat Roh Kudus. Di ayat-ayat atasnya itu istilah menghujat Roh Kudus. Kamu menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa itu menghujat Roh Kudus? Melawan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus apa? Yesus adalah Roh Kudus yang lahir jadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa lewat mengaku dosa. Pekerjaan Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa supaya ngaku. Tidak mau ngaku, melawan Roh Kudus. Itu menghujat Roh Kudus. Tidak mau mengaku dosa. Sudah berdosa tapi tidak mau mengaku dosa, malah menyalahkan orang lain sehingga tidak selamat. Ini pekerjaan keselamatan Roh Kudus. Pekerjaan keselamatan. Ya, Tuhan tolong kita. Tapi Roh Kudus akhir zaman, pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan Roh Kudus akhir zaman adalah kegerakan Roh Kudus hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita menghalangi, itu menghujat Roh Kudus, tidak diampuni lagi. Tidak ada zamannya lagi. Kalau zaman Allah Bapa, menghujat Allah Bapa, ada zaman anak Allah. Zaman anak Allah menghujat anak Allah, masih ada zaman Roh Kudus. Kalau zaman Roh Kudus menghujat Roh Kudus, tidak ada zaman lagi. Sudah tidak bisa diampuni. Nah itulah. Jangan sampai salah gitu. Pekerjaan Roh Kudus menyelamatkan hujan awal. Lewat apa? Mengaku dosa. Kita sudah berbuat dosa, tidak mau ngaku, malah nindas orang, menghakimi orang, nindas orang. Hati-hati. Hati-hati. Biar kekuasaannya tinggi, kedudukan tinggi, hati-hati. Hati-hati. Tuhan tolong kita semuanya. Justru kalau kita di dalam kekuasaan, di atas, kedudukan di atas orang lain, harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Jangan sampai menghujat Roh Kudus. Dia yang salah, orang lain yang disalahkan, dikejar-kejar dan lain-lain, dihakimi. Jangan sampai. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus. Jangan sampai kita menghambat, menghalangi, mau menggagalkan. Itu menghujat Roh Kudus. Ngeri, tidak diampuni. Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian. Mengutuk orang lain. Mengutuk orang lain itu
menjelek-jelekkan, memfitnah, itu termasuk mengutuk. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Bingung, masa hamba Tuhan begitu? Masa pelayan Tuhan begitu? Tidak bercahaya, tidak ada cahaya penebusan, tidak ada cahaya bulan, tidak ada. Hati-hati kalau dengar sesuatu dari seseorang, apalagi tentang gembala. Kemarin saya ajarkan kepada kaum muda Sabtu yang lalu, kalau tuduhan pada seorang penatua gembala harus ada 3 saksi, 2 ditambah 1 saksi. 2 itu 2 orang rohani yang bisa dipercaya. 1 gembalanya sendiri tanya, Om berbuat begitu? Saya mendengar Om begini-begini, Om berbuat begitu. Ya gembalanya kalau berbuat, ampuni saya kilaf itu. Ampuni. Kalau tidak berbuat, tidak ada. Hati-hati, jangan gampang-gampang terpengaruh. Kita sudah melihat gembala kayak melihat kotoran. Janganlah. Jangan begitu. 2 atau 3 saksi. Jangan menghakimi, jangan mengutuk, jangan memfitnah. Satu lagi terakhir, saudaraku, yaitu Efesus 4 ayat yang ke-25. Efesus 4:29, masih satu lagi. Mari. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kotor, yaitu makian, memaki. Nah, ada yang daerah memang kalau ketemu memaki. Itu dulu saya dengar dari guru saya, Gembala Umpong Dongalemba almarhum. Ada daerah udah ketemu kalau tidak memaki tidak akrab. Tapi sudah tidak benar. Jangan diikuti. Ya itu namanya permisi adat istiadat yang bertentangan dengan keselamatan. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Saya tidak belajar adat-adat ini, makanya orang tanya, saya coba tanya hati nuranimu saja. Ada orang yang begini-begini. Loh, tanya hati nuranimu. Kamu melakukan ini untuk apa? Untuk keselamatan? Kalau untuk keselamatan, Yesus juru selamat. Tidak boleh. Tapi kalau untuk hanya memenuhi apa ya? Ya begitulah. Umpama kami pakai jas, ini kan adat. Jas ini kan adat istiadat, betul ya? Ya boleh, untuk jas. Tapi kalau pakai jas supaya diurapi, pakai jas supaya selamat, tidak boleh. Hati nurani yang tahu itu. Saya tidak berani menerangkan adat istiadat secara ini, karena kan saya tidak tahu persis. Tetapi ukuran saya hanya hati nurani. Hati nurani. Kamu yang tahu itu. Bagaimana kalau hati nuranimu goyang? Tidak usah. Wong cuma begini. Apalagi kamu bilang wong cuma begini. Kan cuma begini. Kalau cuma begini hilangkan aja. Beres. Betul? Itu saja. Kan cuma begini Loh, kalau kan cuma begini tapi hatimu goyang, hilangkan aja. Kan cuma begini. Kenapa dipaksakan? Nah itu ya. Tuhan tolong kita semua. Jadi makian, ya, kemudian melemahkan iman. Kamu tahu ini kebaktian ini. Pernah satu waktu sama-sama meninggal orangnya ini. Ya, saya tahu Umpong tidak pernah marah kepada hamba Tuhan. Tapi kali ini marah. Karena ada orang bersaksi setelah kebaktian semacam ini, dia bersaksi di tempat lain. Saya tidak mendapatkan berkat. Baru Umpong komen. Kamu ditampung di hotel, kamu makan, minum, itu berkat Tuhan. Tapi tidak ngomong ke orangnya, berteriak. Ya jangan kebangetan begitu. Saudara ya, benci sampai tanpa alasan. Kalau tidak cocok ya jangan datang. Kan begitu saja. Oh ini bukan saya mengusir. Tidak, daripada saudara berbuat dosa. Begitu saja. Nah ini, saudara, melemahkan iman. Itu dipakai setan semua. Yesaya betul-betul dalam kenajisan waktu itu. Terakhir, Efesus 4 ayat 25. Ini yang harus ditebus, dikasih api di bibir. Api dari mezbah, darah Yesus sekarang.
Tidak perlu bikin mezbah lalu ada apinya lalu dikasih di bibir. Tidak usah. Darah Yesus. Itu. Nah, semoga kita mengerti. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Tidak boleh dusta. Aduh. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan berdusta itu, aduh. Saga. Memalukan Tuhan, memilukan Tuhan. Apalagi dia berdusta kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Aduh, orang tidak kenal Tuhan negor saya. Bapak katanya begini, loh enggak ada itu. Loh, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Senior, hebat. Tapi berdusta. Bagaimana? Ayo, apalagi kita ini. Oh, saya juga sudah umur 60, jadi sudah tua juga. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai. Tuhan tolong kita. Ya, cukup lama juga di kabar mempelai. Saya mulai tahun 82 mendengar kabar mempelai sampai sekarang. Sudah cukup lama. Sudah ya? Nah, itu hati-hatilah. Jangan dustalah. Gara-gara uang kita dusta. Gara-gara kedudukan organisasi kita dusta, gara-gara ini dusta semua. Jangan. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau sudah ditebus, sudah dikasih api, dikasih darah, sudah ditebus perkataan, hati sudah semuanya ditebus, kita tampil tidak bercela. Wahyu 14 ayat 4 sampai 5. Wahyu 14 4 sampai 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Mereka murni seperti perawan. Mereka adalah orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah, bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Oh, puji Tuhan. Penebusan dalam darah Yesus sampai tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jujur. Iya katakan dia, tidak katakan tidak. Jujur. Terutama soal pengajaran yang benar. Kejujuran itu mulai jujur soal Tuhan. Kalau tidak jujur soal Tuhan, maaf ya, kalau jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya tidak jujur semuanya itu. Lihat aja keuangannya, lihat apa aja, tidak jujur. Titus 1 itu ya, coba baca. Titus 1, 7 atau 17? 7. Titus 1 ayat 7. Titus 1 ayat 17, mari coba. Oh, bukan, Titus sebentar saya cari. Titus 3 ya, mari. Surat Titus saya cari dulu. Surat Titus pasal yang ke 3, Titus sebentar. Titus pasal 2 ya, pasal 2. Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah itu. Kalau jujur sungguh-sungguh dalam pengajaran yang benar, kita ikuti pengajaran benar, kita jadi teladan dalam berbuat baik. Nah, kalau tidak jujur soal pengajaran benar kita katakan salah, kita tolak. Pengajaran yang salah kita dukung, kita agung-agungkan. Mana bisa jadi teladan berbuat baik? Teladan berbuat jahat, hanya menindas orang lain dan seterusnya, merugikan orang lain. Sudah ya, hati-hati kaum muda juga. Hati-hati. Kejujuran soal Tuhan akan diikuti kejujuran dalam segala hal. Nah itu. Ayo jujur soal pengajaran yang benar. Jangan sampai kita berdusta. Itu tidak ada dusta, berjujur. Jujur. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kita masih ingat bulan itu di bawah kaki. Jadi kalau hamba Tuhan mengalami api, penyucian api dari mezbah, penebusan oleh darah Yesus, dia bagikan berdiri di atas korban Kristus, tidak pernah jatuh, tidak pernah goyah. Biar mau diapakan pun tidak pernah goyah.
Apalagi jatuh tidak pernah, apalagi kalah tidak pernah. Dia akan selalu menang bersama dengan Tuhan. Tentram, aman, tidak jatuh, tidak goyah, tidak jatuh, menang bersama Tuhan. Tentram, aman, damai, sejahtera, enak dan ringan. Semoga kita jadi enak dan ringan. Kenapa kita sering bosan dalam melayani? Baru khotbah 1 minggu 3 kali aja sudah bosan. Nah, kalau tiap hari khotbah 2 kali, bagaimana kira-kira? Sudah lari gitu. Kenapa bosan? Berat. Karena ada ketidakjujuran. Karena ada dusta. Berat. Kalau dusta itu berat. Tapi kalau jujur, berdiri di atas korban Kristus, kita enak dan ringan. Tidak akan pernah tinggalkan nikah, rumah tangga, tidak akan tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Terakhir, yang ketiga, Musa, Yesaya, rasul-rasul. Rasul-rasul itu cahaya bintang. Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Rasul-rasul mengalami penyucian oleh api Roh Kudus karena memiliki kelemahan-kelemahan. Tadi Musa kena api baru melayani. Betul ya? Yesaya kena api baru melayani. Rasul-rasul sudah melayani, tapi kok kena api lagi, Om? Karena ada kelemahan, kekurangan. Ada orang bertanya pada saya, Om, saya mau masuk Lempinel Kristus Ajaib lagi. Loh, kamu dulu di mana? Saya masuk di Surabaya. Loh, sekarang kok mau masuk lagi? Saya gagal dalam pelayanan. Nah, ini dengar. Kalau ada di sini dengar, kalau ada di tempat sana yang saudara bertanya, dengar. Ini baru saya bisa menjawab. Nggak perlu sekolah lagi. Yang perlu minta Roh Kudus. Amin. Nah ini kelemahan-kelemahan. Roh Kudus menyucikan kita. Menyucikan kita hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, karena memiliki kelemahan-kelemahan, bahkan yang permanen mungkin. Thomas tidak percaya. Wah, hebat. Tapi kena Roh Kudus dia rela mati untuk Tuhan, ditombak. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi kena Roh Kudus dia berani mati untuk Tuhan. Nah, ini jawabannya. Tidak perlu sekolah lagi. Nanti mengacau malah. Sudah tahu. Nah, itu. Tidur dia paling. Nah, itu. Tidak usah minta Roh Kudus malah. Baik yang mau melayani, yang sudah melayani harus kena api. Amin. Harus kena api. Karena kita banyak kekurangan, kelemahan. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Jadi saudaraku Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Nah, mereka semua mengalami penyucian api Roh Kudus mulai dari perut hati. Api Roh Kudus itu menyucikan perut hati yang penuh kekotoran. Tidak percaya itu kotor. Itu dosa yang tidak menyelamatkan dia. Tidak percaya, kotor, kekotoran di hati. Dan sampai di mulut Petrus menyangkal Tuhan. Thomas kotor perut hatinya sampai mulut yang menyangkal Tuhan 3 kali. Allah Tritunggal. Mestinya sudah tidak ada pengampunan. Allah Tritunggal disangkal oleh Petrus, siapa lagi? Tidak ada pengampunan. Inilah zaman Allah Roh Kudus. Amin. Zaman kemurahan. Zaman tidak percaya Yesus, mana bisa? Mau diampuni, tidak bisa. Semua dosa bisa diampuni kecuali satu. Dosa tidak percaya, tidak bisa. Inilah Roh Kudus. Zaman kemurahan. Ayo kita yang gagal-gagal. Saya juga termasuk.
ada gagal-gagal dalam pelayanan. Masih ada Roh Kudus menolong. Kaum muda mungkin seperti kapal selam. Kalau mau ada fellowship, begitu ini hilang lagi. Ada Roh Kudus. Kaum muda tontonan-tontonan yang tidak baik, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus menolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah ini mulai perut hati sampai mulut yang menyangkal. Sehingga bisa dari perut hati naik ke mulut bisa berbahasa roh. Seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus sendiri. Bukan di les bahasa roh. Tirukan om, Pak Pipu. Kamu sudah kepenuhan. Bukan. Diajarkan roh itu sendiri. Sehingga kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita mengalami urapan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tampil seperti bintang bercahaya. Amin. Bintang bercahaya. Di situ. Ayo, apa bintang bercahaya? Filipi 2, 12 sampai 16. Sedikit lagi. Bintang bercahaya. Ini bekal pengutusan penting saya kira untuk supaya betul-betul setelah diutus begitu dipakai Tuhan. Seberapa jauh pemakaian Tuhan bergantung seberapa jauh api menyucikan kita semua. Mari, hai saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut gentar, supaya bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih dulu pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak Allah yang tiada bercela di tengah angkatan bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Sampai 15. Ini bercahaya seperti bintang. Prakteknya ayat 12, setia, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sama dengan setia dan tanggung jawab dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ketika aku hadir, sekarang waktu aku tidak hadir, juga tetap setia, tanggung jawab dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan menurut 13, menurut kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kerelaan Tuhan. Kita rela berkorban juga. Nah itu setia, tanggung jawab dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, dan kerelaan Tuhan. Rela berkorban untuk mengangkat kita, kita juga rela berkorban untuk Tuhan. Semoga kita mengerti. Pertama, itu bintang bercahaya. Kedua, ayat 14, tidak bersungut, tidak berbantah. Tidak bersungut, tidak berbantah. Mengapa bersungut berbantah? Karena merasa lebih dari orang lain. Bersungut berbantah itu karena merasa lebih dari orang lain, merasa lebih hebat, lebih dipakai, lebih kaya, lebih berkuasa, dan seterusnya. Sehingga selalu berbenturan. Itu lebih berkuasa sudah mulai, wah ini begini, wah sudah mulai berbenturan. Kalau kita sudah merasa lebih berkuasa, berbenturan. Dalam rumah tangga, istri merasa lebih berkuasa dari suami, benturan. Di dalam apa lagi? Pekerjaan, merasa lebih berkuasa dari bos kita, lebih hebat dari bos, benturan. Begitu. Sehingga semoga kita bisa mengerti. Kalau benturan lama-lama gugur, jatuh, bintang yang jatuh gugur. Kalau berbenturan, ya Tuhan tolong. Yang benar merasa lebih kecil dari yang lain, merasa yang lain lebih utama dari kita. Itulah bintang. Merasa lebih kecil dari yang lain, menganggap orang lain lebih utama dari kita, sehingga bisa saling kerjasama, saling bekerja sama, sebagai yang satu dengan yang lain sampai satu kesatuan. Saling kerjasama, tangan, kaki sudah tidak bisa dipisah lagi, tidak bisa dipisah lagi, satu kesatuan. Beda tapi bekerja sama, sebagai saling bekerja sama, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau ngangkat ember satu orang, ember yang berat, ditambah satu orang lebih ringan, ditambah dua orang lebih ringan.
Semua enak dan ringan. Nah itu. Kalau menganggap orang lain lebih utama itu enak dan ringan hidup. Enak dan ringan. Kalau aku ya, waduh, terlalu berat. Orang begini kita kejar, orang begini, aduh, sampai memalukan. Betul-betul memalukan. Masa begitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Enak dan ringan. Terakhir, yang C, saudara, berpegang pada firman kehidupan, ayat 16. Berpegang kepada firman kehidupan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Berpegang teguh pada firman pengajaran benar dan taat dengar-dengaran. Hanya satu orbit. Bintang itu harus ikuti orbitnya. Satu, berpegang teguh pada satu pengajaran benar dan taat dengar. Itu tetap pada orbitnya. Begitu ada yang lain, jatuh. Jatuh. Jangan sampai digoda oleh yang lain. Saudara, begitu orbitnya ada yang lain, oh itu lebih enak, lebih ini. Kita beralih, jatuh. Pegang teguh satu pengajaran, apapun resikonya. Dan taati. Taat dengar-dengar. Saudara, apapun resikonya. Sehingga, saudara, firman pengajaran, saudara, menjadi pengalaman hidup. Kalau dipraktekkan menjadi pengalaman hidup, itu firman kehidupan. Menjadi kenyataan hidup. Firman bilang, tebarkan jalamu. Begitu dilakukan, ya dapat ikan. Begitu juga kita. Begitu kita yakin, pegang satu pengajaran benar, Lempinel 42, 43, yang mau diluluskan, jangan menambah lagi pada hamba Tuhan yang tidak pegang teguh. Yang loncat sana, loncat sini kayak, apa itu? Maaf, ya, jangan sampai diucapkan yang loncat-loncat itu. Dalam pengajaran maksudnya. Janganlah. Pegang teguh. Praktekkan semua jemaat. Sampai kita mengalami kenyataan. Pengalaman hidup. Kenyataan firman jadi pengalaman hidup. Kenyataan hidup. Luar biasa. Itu yang tidak ditemukan di mana-mana. Mohon maaf, saya melihat Om Indiono almarhum, Om Pong almarhum sederhana, tidak sarjana. Katanya kalau tidak sarjana tidak bisa di kota besar. Apa yang saya lihat? Pegang teguh aja, taat. Jadi kenyataan. Jadi kenyataan hidup. Jadi pengalaman hidup, tidak bohong. Jadi pengalaman hidup. Jadi kenyataan. Semoga kita bisa mengerti. Itu saja. Mau dikacau ajaran lain tidak mau. Mau diapakan tidak mau. Biar dia dimaki-maki di ini. Kalau ngundang orang, datang orang. Dia diundang, tidak datang, terserah. Terserah, jangan diundang, jangan mengundang. Beres. Ini yang saya pelajari dari mereka. Sehingga firman menjadi pengalaman hidup. Kenyataan hidup. Orang melihat, oh betul. Cocok dengan pemberitaan. Pengalaman hidup. Kenyataan hidup. Semoga kita bisa mengerti, saudara. Nah, itu pegang teguh taat sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Berseru, berserah kepada Tuhan. Loh, tadi malam kan sudah berseru, berserah. Oh, pagi ini kok berseru, berserah. Saya ditekankan Tuhan tadi. Orang buta berseru berserah satu kali, tidak dianggap, Tuhan lewat. Tapi ketika dia dua kali berseru berserah, Tuhan berhenti. Kenapa kamu? Mau apa? Perempuan Kanaan berserah berseru, Tuhan tolonglah aku, tidak dianggap. Ketika dua kali, anaknya sembuh. Amin. Tuhan beri kesempatan. Yang tadi malam mungkin berserah berseru kok tidak ada apa-apa. Satu kali lagi kesempatan ini. Lempinan 42, 43. Ayo berseru berserah. Sampai kuasa Tuhan nyata di tengah kita. Lukas 7 ayat terakhir. Dia akan mengulurkan tangan kepada kita semua. Tangan belas kasih dan kemurahan. Hasilnya Lukas 7, 13, 16. Jangankan sakit,
mati pun bangkit. Amin. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Tuhan, saya tadi malam sudah berseru berserah. Pagi ini, sekarang ini saya mau berseru berserah lagi. Sampai Engkau berbelas kasih kepadaku. Kasih kemurahan-Mu turun atas hamba. Lalu ia berkata, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan dia menyentuhnya. Sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu duduk, mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah terang tahbisan. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Puji Tuhan. Saudara, tangan belas kasih Tuhan diulurkan di tengah kita, sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Mati rohani, sudah berbuat dosa, ikatan kenajisan seperti Yesaya, bisa disucikan menjadi hidup benar, hidup suci. Mati secara jasmani bisa dibangkitkan, artinya ada kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan di tengah kesulitan, kemustahilan yang kita hadapi hari-hari. Tuhan akan tolong kita semua sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tuhan menjamin kita. Mustahil menjadi tidak mustahil. Kuasa menghapus kemustahilan. Mati jadi bangkit. Sakit jadi sembuh. Kuasa menghapus kemustahilan. Hancur jadi baik. Dan lain sebagainya. Gagal berhasil indah pada waktu. Dan anak ini dibawa lagi kepada ibunya. Kuasa pemulihan nikah dan buah nikah yang sudah hancur. Jangan menangis ibu. Air mata kita dihapus. Kita bahagia. Sampai jika Yesus, kita bahagia, kita menjadi saksi. Ayat 18 tadi, terakhir. Ayat 16 terakhir. Semua orang ketakutan, mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar muncul di tengah kita. Allah melawat umat. Kita menjadi saksi. Menerima lawatan Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita menjadi saksi. Ada lawatan Tuhan. Tinggal satu kali kebaktian. Ayo bersaksi. Ada lawatan Tuhan yang saya terima. Saksikan. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sempurna seperti Dia. Layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya, masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru. Wahyu 21:4, tidak ada setetes pun air mata lagi. Tidak ada kegelapan lagi di sana. Dia menghapus segala air mata. Tidak ada perkabungan, tidak ada. Semua bahagia, kekal selamanya. Tuhan memberkati kita. Kita akan menerima perjamuan suci. Mari kita persiapan bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi berseru 147. Kita berseru dulu. Biarlah tangan Tuhan diulurkan kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Berseru 147. Mari ayat 1 kor langsung. Mari. Haleluya. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Serahkan semua kepada Tuhan. Yakin Dia sanggup menolong kita. Dia hanya sedang doa. Dengan singer pelan-pelan.
kesempatan dari Tuhan satu kali lagi berseru kepada Dia lagi. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Ayo pegang teguh pengajaran benar, taati. Kita hanya berseru-berserah. Bintang tidak ada tiang dari bumi, tapi bergantung dari belas kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya, jangan ragu, percaya. Sekali lagi percaya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, yang sangat berat, yang mustahil, berseru kepada Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, jamah kami Tuhan, jamah kami. Jamah kami seperti Kau menjamah anak muda yang mati Tuhan. Jamah kami, haleluya. Berbelas kasih kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Jamah-jamah kami, jamah kami. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Oh, haleluya. Apapun kegagalan kami, apapun kemustahilan kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi Tuhan, dalam pelayanan, oh jamah-jamah kami, dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi masalah, jamah kami Tuhan. Oh haleluya, ya lawasa, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Terima kasih, terima kasih. Sampai kesempurnaan, sampai tidak ada setetes pun air mata lagi. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Hamba percaya, dua kali kami berseru, kuasa-Mu sudah dinyatakan di tengah kami. Haleluya. Kami menjadi pusat perhatian Tuhan. Yang paling mustahil menjadi pusat perhatian Tuhan. Tuhan jamah kami semua. Terima kasih. Sekarang Tuhan, kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kuasa Tuhan, tangan belas kasih Tuhan, sanggup untuk melakukan apa saja bagi kami, menyembuhkan, menolong, mengubahkan, menyucikan sampai kesempurnaan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, persiapan semuanya. Kita menyanyi dengan ukurnya saja. Mari, persiapan perjamuan suci. Haleluya. Masing-masing yang belum menerima silakan angkat tangan untuk dilayani. Sudah semua? Baik. Kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Percaya Dia tak jauh dari, letakkan di dada. Tanpa singer. Haleluya. Sekali lagi. Yang sudah mustahil, tidak mungkin lagi.
angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau sudah mati bagi kami, supaya kami hidup di dalam-Mu Tuhan, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat belas kasih dan kuasanya. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai darah Yesus, api dari mezbah bakaran. Inilah kehidupan kita, bintang-bintang yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu adalah uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan cuma menyembuhkan, tapi menyempurnakan kita. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada kegagalan, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Berseru kepada Tuhan. Dengarkan firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat dari setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat belas kasihnya. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pasang kembali masker. Kita mengucap syukur. Ada yang mau berseru lagi kepada Tuhan setelah makan minum perjamuan suci? Kuasa-Mu nyata dalam hidupku Tuhan. Silakan, mari angkat dua tangan. Ada yang mendoakan keluarga yang lain, silakan. Tuhan akan tolong kita semua. Semua bersama keluarga kita ada di awan-awan yang permai, tidak ada yang ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Ya lawasa. Haleluya. Jangan ketinggalan kami saat Engkau datang Tuhan. Biar kuasa-Mu menjamah kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama keluarga kami semua, bersama seluruh jemaat Tuhan, Engkau tolong kami semua. Kami tidak bisa apa-apa, kami serahkan padamu. Utuslah kami Tuhan, menjadi terang tahbisan, menjadi terang matahari, bulan, bintang Tuhan. Seperti Musa, Yesaya dan rasul-rasul, kami juga diutus oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai dipermuliakan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Demikian Tuhan, berkatilah sidang jemaat di Mojokerto Tuhan, dengan berkat surga, berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, merasakan suasana surga selalu dalam hidup mereka Tuhan. Engkau tolong bukakan selalu rahasia firman-Mu, Engkau gairahkan mereka semua digembalakan oleh Tuhan. Terima kasih pembangunan di sana juga Tuhan tolong, termasuk dalam pembangunan tubuh Kristus Tuhan tolong. Berkatilah mereka, buka jalan semua, tidak ada yang mustahil bagimu. Gerakkan jiwa-jiwa berkorban untuk pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu, perjamuan suci mendarah daging dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name